Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita berkaitan dengan Yesus yang berumur 8 hari atau yang sudah genap waktunya untuk pentahiran menurut hukum Taurat Tuhan, Taurat Musa, di mana Yesus dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tentu peristiwa ini merupakan peristiwa tradisi yang ada dalam atau yang diwariskan turun-temurun dalam budaya orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Karena orang tuanya Maria dan Yusuf taat pada hukum Taurat Musa itu, maka mereka pun melakukan hal itu. Yang menarik bahwa Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, di sini kalau kita merenungkan, dia menghargai tradisi budaya manusia. Dia tidak menolak untuk disunat ya, atau untuk mengikuti arahan dari orang tuanya. Dia mengikuti, dia menerima apa yang menjadi semacam sebuah tradisi yang diwariskan itu. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita kembali kepada situasi kita saat ini ya, bahwa kehadiran gereja di tengah bangsa-bangsa tak pernah mengabaikan kebudayaan setempat, tetapi gereja menghargainya sedemikian rupa dan bahkan mengangkat tradisi atau apa yang menjadi kebiasaan dalam suatu budaya masyarakat sebagai bagian dari liturgi gereja. Dalam arti bahwa gereja di sini menghargai itu sebagai sebuah upacara
yang mengangkat atau yang membantu penghayatan iman dari masyarakat setempat yang percaya kepada Yesus. Sehingga dalam arti itu kita memahami bahwa Tuhan sendiri pun telah memulainya hal itu dalam peristiwa yang dialaminya ketika dia dipersembahkan di bait Allah, yang adalah tradisi atau warisan dari nenek moyang Yesus sendiri, yaitu ya bangsa orang-orang Israel ya, yang melakukan hal itu dalam bagi anak-anak sulung mereka. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik bahwa ketika Yesus itu dipersembahkan di bait Allah itu ada seorang yang bernama Simeon. Dikatakan tadi dia itu seorang yang saleh ya, dan benar di hadapan Allah dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus pun ada di atasnya, dan katanya dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, ketika Yesus sampai di sana di bait Allah itu, eh, si Simeon ini ya menatang Yesus ya, dan semacam dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sebab dia katakan tadi dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, dalam pujiannya atau dalam kidung Simeon itu dia memuji Allah ya, lalu kemudian membiarkan Allah untuk mencabut nyawanya ya, mungkin dikatakan seperti itu, atau sekarang dia merasa puas, merasa terhibur karena dia sudah melihat Mesias itu ya. Mungkin kita sampai pada pemahaman itu ya, sehingga Simeon tadi mengeluarkan pujian seperti itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dari sini sudah mulai nampak ya, atau awal, meskipun Yesus itu masih bayi, tapi ada orang-orang kudus, orang-orang saleh yang berkenan di hadapan Allah sudah bisa melihat bahwa kepenuhan janji Allah itu sudah ada dalam diri Yesus Kristus, atau Mesias yang dijanjikan Allah itu kepenuhannya ada di dalam diri Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria. Dan juga Simeon setelah dia melantunkan pujian atau kidungnya itu, kemudian dia menyampaikan eksistensi dari kedatangan Yesus atau keberadaan anak itu, bahwa dia itu akan mendatangkan atau menimbulkan perbantahan. Perbantahan tentu dalam hal ini Yesus yang datang sebagai pembawa kebenaran, sukacita, damai, akan berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemunafikan, yang hidupnya penuh dengan ambisi-ambisi untuk berkuasa, ambisi untuk menampung harta, ingin dipuji orang dan sebagainya. Jadi dia akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu dan mengkritik mereka habis-habisan. Sekiranya pemahaman tentang pembantahan itu seperti di situ ya. Dan juga pada akhirnya bahwa Yesus itu kemudian akan diadili sedemikian rupa, meskipun dengan bukti-bukti yang tidak sesungguhnya dilakukan oleh Yesus ya. Tapi memang Yesus kemudian menerima semuanya itu sehingga dia mati di salib. Nah, dalam keadaan seperti ini atau dalam pengalaman itu nantinya, sehingga muncul juga pernyataan dari Simeon kepada Maria bahwa sesungguhnya atau suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ya, artinya kan melihat situasi Yesus yang dikritik, yang dikejar-kejar, yang diintimidasi atau yang yang mencari-cari kesalahan Yesus dari orang-orang tadi itu, yang menjadi lawan perbantahan Yesus ya. Ya, seperti dikatakan di sini, ya mereka itulah yang kemudian akan menyalibkan Yesus, yang membuat Yesus menderita, dan pengalaman itu yang membuat Maria nantinya jiwanya itu semacam ditembusi oleh pedang, atau simbol kesedihan Maria yang begitu mendalam menyaksikan putra tunggalnya itu disalib, disiksa sedemikian rupa tanpa ada kesalahan yang mendasar. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam gereja Katolik kita atau dalam gereja kita mengenal apa yang disebut dengan sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan itu mempunyai makna bahwa kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, atau kita kemudian menjadi sah bagian dari anggota gereja. Dan oleh karena itu tentu di sini kita percaya kepada Yesus, dan kita pun diembankan tugas untuk kemudian melaksanakan, menghayati apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus ya. Tentu di sini yang lebih penting adalah tentang ajaran kasih
dan juga kedekatan dengan Tuhan sendiri melalui ekaristi, melalui doa, lingkungan, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini memampukan kita untuk semakin menghayati sakramen pembaptisan yang kita terima sebagai bagian dari anggota gereja, dan sekaligus lebih dari itu kita ini menjadi bagian dari anak-anak Allah, warisan atau mendapatkan warisan dari Allah sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.